Kali ini adalah kita akan membahas color. Material adalah satu faktor yang cukup penting pada saat kita merender menggunakan V-Ray. Untuk itu kita coba perhatikan pada objek yang akan kita buat ini. Saya coba buat dengan menggunakan rectangle, kemudian offset. Lalu saya menggunakan push-pull, tarik ke atas seperti itu, menggunakan rectangle, kemudian push-pull. Lalu di sini saya akan menggroup. Saya pilih group, di sini make group. Kemudian saya akan menggambar rectangle lagi di depan ini. Di mana sekarang saya memilih objek ini. Kemudian saya klik kanan dan saya pilih di sini V-Ray for SketchUp, create material. Kemudian saya pilih di sini V-Ray MTL, artinya V-Ray material. Kita dapat melihat di sini pada V-Ray material editor. Di sini tersebut default material. Kita bisa memberi namanya. Saya rename di sini. Saya berikan nama misalkan kaca. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini pada diffuse. Kita dapat menentukan warnanya. Saya pilih color di sini. Mungkin saya pilih warnanya oranye. Seperti ini. Kemudian pada bagian transparansi di sini terlihat berwarna hitam. Artinya adalah jika berwarna hitam maka objek tersebut tidak transparan. Atau transparansinya 0. Sementara kalau putih berarti objek tersebut full transparan atau fully transparan yang benar-benar sangat bening. Untuk itu saya klik di sini, saya akan mengganti dari hitam menjadi abu-abu di sini. Seperti ini. Kemudian saya klik OK, berarti dia seperti transparan sedikit. Lebih lanjut saya klik option di sini. Pada optionnya di sini ada trace reflection, artinya bahwa di sini ada jejak refleksi dari objek, maka dari itu saya biarkan tetap ada. Sementara trace reflectionnya pun, pantulannya pun ada, saya biarkan tercek di sini. Sedangkan double side di sini saya biarkan ada juga karena saya menginginkan kedua belah sisinya mempunyai material yang sama, terkecuali pada reflect on backside ini saya uncheck. Ini maksudnya adalah pada sisi bagian sebaliknya itu akan muncul refleksi atau pantulan dari bayangan. Saya uncheck. Kemudian pada maps di sini ada beberapa option, ada bump, displacement, background, GI, reflection dan refraction. Yang saya cek adalah reflection dan refraction. Pada bump yaitu menentukan ketebalan atau kedalaman suatu objek. Kemudian displacement di sini bagaimana menerapkan sebuah material. Juga pada background dan GI ini semuanya saya biarkan kosong. Kita dapat melihat pada update preview di sini bagaimana objek kita di sini terlihat sedikit bahwa objek kita bentuknya adalah transparan. Kita dapat mengapply, jadi saya klik kanan pada kaca ini, kemudian kita pilih apply material to object. Selama objek kita terseleksi seperti ini dan kita pilih apply, maka objek kita ini sekarang sudah teraplikasi dengan material tersebut. Kemudian untuk ini ada hal yang cukup penting yaitu pada objek kita ini adalah tergroup. Jika saya klik kanan kemudian create apply material atau create material, maka keseluruhan dari grup ini mempunyai material yang sama. Jika saya menginginkan warna yang berbeda-beda, maka kita harus mengedit dan kita pilih salah satu face tersebut untuk kita pilih V-Ray for SketchUp. Kita pilih di sini create material V-Ray MTL dan saya sebut di sini mungkin ganti namanya menjadi misalkan biru. Seperti itu, pada diffuse saya akan memilih warna biru. Transparansinya 0, artinya saya berikan hitam di sini. Option, saya tidak menginginkan reflection, tidak menginginkan refraksi. Double side, tidak menginginkan reflect on backside. Pada map, di sini saya hanya mencek refraksi. Kemudian ini, klik kanan pada biru dan pilih apply material to object. Setelah kita memberikan material ini, maka kita dapat melihat bahwa tidak terjadi perubahan apapun juga pada SketchUp. Ini hanya kita rubah pada material pada V-Ray, tapi bukan pada objek SketchUp. Untuk itu dia hanya dapat terlihat setelah kita melakukan rendering. Pada option di sini saya biarkan outputnya adalah kecil saja karena kita akan preview. Maka di sini pilih plugin V-Ray for SketchUp render. Dapat terlihat sekarang bagaimana kita membuat di sini. Terlihat objek kita berwarna biru di depan di sini. Kemudian saya mempunyai objek berwarna oranye di depan sini. Yang terlihat masih
transparansinya kurang, mungkin kita bisa menambahkan transparansinya tersebut. Kita bisa cancel misalkan di sini. Kemudian saya klik lagi, saya pilih di sini V-Ray for SketchUp edit material. Maka kita melihat di sini pada diffuse, saya pilih transparansinya, saya rubah menjadi lebih transparan. Klik OK. Kemudian kita pilih di sini, klik kanan apply untuk memastikan kita apply. Lalu berikutnya adalah kita tes untuk rendering. Maka kita sekarang melihat bagaimana objek tadi berubah menjadi transparan di depannya. Semoga dengan latihan ini kita dapat mendapatkan sebuah kesimpulan, artinya bahwa suatu objek dapat kita terapkan warna dasar atau basic untuk material-material tersebut. Hal yang perlu diingat adalah bahwa sebaiknya kita memberikan warna pada masing-masing face atau masing-masing permukaan. Tetapi jika kita memberikan apply material pada grup, maka keseluruhan dari grup tersebut mempunyai material yang sama. Sekarang jika saya menginginkan menambahkan warna pada bagian yang lain, maka saya bisa mengklik edit untuk grup tersebut. Kemudian saya akan memilih misalkan bagian ini. Saya klik kanan, kemudian pilih V-Ray for SketchUp, apply material. Maka saya pilih di sini biru, klik apply. Lalu pada plugin V-Ray for SketchUp Material Editor, saya akan membuat warna yang lain. Di sini saya pilih biru, klik kanan, kemudian pilih di sini duplicate. Artinya saya menduplikasi biru tersebut, saya beri ganti menjadi namanya menjadi misalkan abu-abu. Seperti itu. Kemudian pada diffuse-nya, di sini kita mengganti color tersebut menjadi abu-abu. Saya gunakan abu-abunya seperti ini. Abu-abu muda, saya klik OK. Lalu saya pastikan bahwa saya mengklik kanan objek ini ataupun memilih objek grup tadi secara keseluruhan. Kemudian saya pilih di sini abu-abu, klik kanan, kemudian pilih apply material to objects. Ataupun juga kita dapat klik kanan pada objek, pilih V-Ray material, apply material, abu-abu, apply. Ini sama saja. Kita akan dapat melihat resultnya adalah seperti berikut dengan V-Ray render. Maka kita dapat melihat bagaimana sekarang material kita tadi yang ini telah teraplikasi warna biru untuk bagian bidang yang lain. Mungkin kelihatannya tadi ini termasuk terseleksi pada bagian atasnya secara tidak sengaja. Tetapi di sini terlihat bahwa saya mempunyai bidang biru ini dengan bidang biru ini. Kemudian yang lain adalah berwarna abu-abu. Kita dapat lihat di sini material kacanya adalah transparan. Kita coba perbaiki bagian atas ini. Saya klik 2 kali untuk edit. Kemudian saya memilih di sini klik kanan, V-Ray for SketchUp, apply material. Saya pilih abu-abu, klik apply. Kemudian kita juga mau mengedit misalkan untuk kaca pada diffuse, transparansinya mungkin saya tebalkan sedikit untuk opaknya. Klik OK. Kemudian kita akan tes plugin V-Ray for SketchUp render. Di sini dapat terlihat sekarang bagaimana bagian atasnya ini telah tergantikan dengan warna abu-abu dan bagian depan untuk transparansinya pun sedikit lebih opaque. Dengan demikian, tutorial untuk menerapkan warna basic pada objek ini telah selesai. Kita akan melanjutkan untuk menerapkan material yang berbeda.